Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama ilmu wahidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan membahas kitab Ad-Durrun Nafis ya. Jadi selang-seling minggu yang lalu kita sudah membahas Al-Futuhat ya. Malam ini gantian yaitu Ad-Durrun Nafis ya. Karena kalau dua-duanya dibarengin ya dibaca bareng ini nampaknya waktunya ya yang tidak mencukupi, maka lebih baik ya bergantian selang-seling antara Al-Futuhat dan Ad-Durrun Nafis. Toh secara substansi kedua kitab ini ya hampir memiliki kesamaan. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis yaitu sudah sampai pada pasal yang ketiga, yaitu fi bayani tauhidis sifat ya, menjelaskan tentang keesaan sifat ya. Bab sebelumnya yaitu tentang tauhidul asma, mengesahkan semua nama. Bab sebelumnya lagi yaitu tauhidul af'al, mengesahkan semua perbuatan. Dalam pasal yang ketiga ini membahas tentang tauhidus sifat, diawali dengan definisi. Apa definisi tauhidus sifat? Yaitu mengesahkan Allah Ta'ala Maha Tinggi pada segala sifat yang berdiri ia pada zat ya. Jadi mengesahkan semua sifat. Nah, sifat ini enggak bisa lepas dari zat itu. Nah, seperti Allah ya memiliki sifat. Nah, sifat ini enggak bisa lepas dari zat. Kita membuat analog ya yang memudahkan kita untuk bisa menerima. Contoh, ada seorang anak itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang nakal, ada yang nurut. Nah, sifat-sifat ini enggak lepas dari personnya ya. Pasti ada orangnya, ada wujud zatnya. Jadi artinya sifat itu bukan berdiri sendiri, tapi sifat ini tidak lepas dari zat. Ya seperti manusia ya punya sifat ya sama, basor, kalam gitu. Nah, sifat-sifat ini melekat pada zat. Zatnya Ali mana ya ini wujud nyatanya.
Nah, begitu juga dalam memahami sifat-sifat Allah. Ya. Namun perumpamaan manusia dan Allah ini tentu beda, karena perumpamaan yang dikaitkan dengan manusia ini hanya sekedar untuk mendekatkan paham. Ya. Sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Gitu. Ya, kembali pada definisi tauhidus sifat, yaitu mengesahkan Allah pada segala sifat. Nah, sifat ini berdiri pada zat. Ya, maksudnya yaitu fana segala sifat makhluk, sama ada sifat dirinya atau lainnya sekalian, itu fana di dalam sifat Allah. Nah, ini langsung mu'alif ya memberikan penjelasan yang lebih rinci, yaitu fana segala sifat makhluk. Ya. Jadi makhluk ini kan ciptaan, ya, dia hamba. Terus dia punya sifat, ya, seperti sama, ya, dengar, basor, melihat, kalam, berbicara, gitu. Hayat, hidup, ilmu, ya. Ini kan ada pada seorang makhluk, seorang hamba. Nah, kemudian dari sifat-sifat yang ada pada hamba ini kemudian diesakan, difanakan. Ya, difanakan artinya hakikatnya yang memiliki sifat itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, ini langsung kita merujuk pada sifat wajib 20, ya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, itu wujud. Yang kedua salbiyah, itu isinya 5. Qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamu binafsihi, ini salbiyah. Kemudian ma'ani. Ma'ani ini sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu. Tapi masih sifatnya ma'ani. Ma'ani itu ya tidak nyata dalam bentuknya. Tapi itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kudroh. Kita yakin Allah itu punya sifat kudroh, wasa. Yang kedua irodah. Kita yakin Allah punya sifat irodah. Ilmu, ya, hayat, sama, basor, kalam. Ini semua 7 sifat ma'ani ini milik Allah. Lah, perwujudan dari 7 sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah itu tajallinya pada sifat maknawiyah. Ya. Contoh, Allah punya sifat yang ma'ani tadi kudroh, wasa. Ya, ini sifat yang ma'ani. Ma'ani itu ya tidak tampak tapi nyata dimiliki oleh Allah. Nah, ketika kudroh milik Allah ini berproses dan menjadi nyata, ya, maka jadilah maknawiyah, yaitu qadirun. Itu. Jadi di sini kudroh, ma'ani, kemudian menjadi qadirun. Ya, yang kuasa. Kalau kudroh itu kan kuasa.
Ketika kita melihat alam semesta seisinya, ini kan sebagai tajalli dari sifat kudrah Allah. Karena dia sudah berbentuk wujud nyata, maka disebut maknawiyah. Kudrah menjadi qadirun. Bukti bahwa Allah punya sifat kudrah, ya adanya wujud alam semesta seisinya, termasuk wujud diri kita. Gitu. Wujud alam semesta ini sebagai tajalli dari sifat yang ma'ani kemudian nyata menjadi maknawiyah. Itu perbedaan antara ma'ani dan maknawiyah. Kudrah ya di sini menjadi qadirun. Terus di sini iradah ma'ani menjadi muridan. Iradah Allah berkehendak. Nah, wujudnya apa? Wujudnya terciptanya alam semesta seisinya dan seluruh makhluk ciptaannya ini semua Allah yang mengadakan. Nah, penciptaan ini kalau nggak ada iradah Allah nggak mungkin menjadi wujud. Penciptaan alam semesta, bumi seisinya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak punya sifat iradah, nggak mungkin bisa terwujud. Maka idza aratallah ya syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak ya, berkehendak ini berarti iradah ayyakula lahu kun fayakun. Allah berfirman kun jadi fayakunu maka jadilah. Nah, ketika fayakunu ya wujud nyata alam semesta seisinya. Ini fayakunu, wujud tajalli dari yaitu iradah Allah yang disebut dengan muridan. Itu. Ilmu ya, yang ketiga ilmu pengetahuan. Ya. Allah sebagai sumber keilmuan yang tak terbatas. Ya. Maka di Al-Qur'an dijelaskan andai pohon-pohonan ya di muka bumi ini dibuat tinta, laut dibuat pulpen ya, pensil, kemudian air lautan menjadi tintanya, itu tidak akan mampu menulis ilmu Allah. Itu. Artinya tak terbatas. Itu ilmu Allah. Lah, tajallinya di alam dunia ini ya menjadi wujud makhluk yang berilmu. Ada yang ahli ilmu agama, ada yang ahli dalam ilmu spiritual, ada juga yang ahli dalam ilmu teknologi, termasuk ahli IT. Ahli-ahli yang ada di bumi ini sebagai tajalli dari sifat Allah yang al-ilmu, ketika sudah tajalli di alam semesta menjadi aliman. Makanya kalau kita paham ilmu tauhid, ya ada seorang yang menemukan teknologi modern, gitu. Ya itu yang ngasih kemampuan ya Allah, yang ngasih ide dan gagasan ya Allah. Sebab apa? Dia bisa berpikir, bisa merenung sampai menemukan penemuan yang baru, itu kan ada ruhnya. Kalau ruhnya nggak ada, nggak mungkin bisa berkreasi. Gitu. Maka ketika ada orang yang berilmu, ya hakikatnya ilmu ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Berbeda dengan orang ateis. Orang ateis ini nggak kenal Tuhan. Ini ilmu saya. Gitu. Begitu juga orang yang alim tapi terhijab. Tidak mampu memandang, mengembalikan kepada Allah. Ini ilmu saya. Gitu. Ini kehebatan saya. Ini kalau bukan saya. Gitu.
Nah, ini keegoisan seseorang yang menyatakan kalau tidak ada aku, tidak ada saya. Nah, ini namanya orang yang posisinya masih terhijab. Karena hakikatnya dia makhluk, nggak punya daya kekuatan apa-apa. Yang memberi akal siapa? Yang memberikan ilmu siapa? Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut di sini dimaknani namanya ilmu, di sini menjadi aliman. Jadi tajallinya di alam semesta yaitu banyak orang yang berilmu, apapun ilmunya, hakikatnya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak usah gumun kalau misalnya ada penemuan-penemuan teknologi yang mutakhir, tetap dalam pandangan ilmu tauhid harus dipandang sebagai tajalli dari sifat ilmu dan dia sebagai tajalli aliman. Jadi pandangan kita selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kudrat iradat. Hayat hidup, ya. Allah punya sifat hayyun. Ya, hayat hidup. Ya, wujudnya apa? Ya, wujudnya alam semesta ini menjadi ya ada kehidupan, ya, mulai dari binatang, ya, pohon-pohonan dan manusia. Ini kan semua hidup. Nah, terus kalau yang ngasih hidup dia siapa? Ya Allah. Berarti ya Allah yang maha hidup. Gitu. Karena bagi Allah punya hak bisa menghidupkan, bisa mematikan. Gitu. Maka ketika di sini ada makhluk kemudian dia bisa hidup, maka dia menjadi ya hayat. Ya, ini hayat, ini hayat. Dia tajalli dari sifat Allah yaitu hayat. Sebab ya mereka hidup ya karena Allah. Memang ruh bisa beli di mana gitu kan? Sifat apapun ya orang nggak bisa menciptakan atau membuat ruh, nggak ada, karena itu wilayah ketuhanan itu. Kemudian selanjutnya qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama mendengar. Ya, di ayat Al-Qur'an kita sering mendengar innallaha sami'un alim. Sami'un itu maha mendengar. Ya. Wujudnya apa? Wujudnya ya pendengaran Allah itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena semua milik Allah. Ya, maka ketika di alam dunia ya, terus kita bisa mendengar, ya, kita ini kan sebagai ciptaan kemudian diberikan anugerah yaitu konstruksi lahir batin ya, dengan telinga, kendang telinga yang masih normal ya, kemudian kita bisa mendengar. Nah, wujud pendengaran ini ya sesungguhnya ini juga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tajalli dari sami'an ya. Jadi siapapun yang bisa merasakan mendengar ya, itu hakikatnya ya sumber pendengarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang maha mendengar Allah. Itu hanya saja pendengaran makhluk pakai piranti, yaitu dengan kendang telinga yang normal. Itu ya, qudrah, iradah, ilmu, hayat sama. Basor melihat ya. Di ayat Al-Qur'an juga banyak ya, basyirum, inna wa basyirum bima ta'malun. Allah maha melihat segala apa yang kamu lakukan. Jadi basyir, tapi Allah melihat ini tidak pakai kornea mata. Itu. Karena laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa digambarkan bagaimana Allah melihat sesuatu. Lah, sedangkan makhluknya, kita ini makhluknya yang diadakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah,
diberikan piranti yang untuk bisa melihat, yaitu kornea mata, ya, yang terkait dengan saraf-saraf yang terintegrasi dalam jasmani kita. Akhirnya, bisa melihat. Nah, ketika seorang hamba bisa melihat, ini sesungguhnya tajalli dari sifat samanya Allah, dari basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai misalnya ya, ruhnya dicabut saja, maka nggak mungkin telinga bisa berfungsi, mata tidak bisa melihat. Karena itu kalau kita misalnya mau merenung, kita mendengar suara, ya, ini kan anugerah dari Allah. Ya, kita bisa melihat, itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kalam, ya, kalam itu bicara. Lah, Allah di Al-Qur'an juga dijelaskan, termasuk Al-Qur'an itu sebagai kalamullah. Ya. Bukti konkretnya ya Al-Qur'an, cuma wujud kalamullah yang qadim, ya, kemudian berproses menjadi yang kudus. Ya, Quran yang sekarang yang kita baca itu kalamullah, tapi kudus, tapi baru, karena dia ciptaan. Nah, substansi dari Quran ini, ya, substansinya ya berproses dari qadim itu. Nah, begitu juga diri kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikasih yaitu lesan, ya, dengan segala perangkat yang ada. Ada lidah, ada gigi, ada tenggorokan. Kemudian bisa berbicara. Ini kan pirantinya, perangkatnya. Ketika kita bisa berbicara seperti ini, ya sesungguhnya kalau kita lacak, ya pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kuncinya ada di hayat, hidup. Hidup ini bisa hidup, bisa normal kalau ada ruh. Nah, ketika ruh tidak ada, maka tidak berfungsi semuanya. Gitu. Maka di sini kita harus bisa memilah bahwa tadi yang disebut dengan qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyirun, mutakaliman, ini sifatnya kudus, sifatnya baru. Tapi harus diyakini bahwa yang baru ini berasal dari yang qadim. Itu. Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa hidup, kita bisa mencari ilmu, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa bicara. Karena kita sebagai makhluk sudah didesain oleh Allah supaya seluruh struktur kita ini bisa berfungsi secara normal, ada ruhnya. Dan ketika ada ruh, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, semua organ menjadi normal. Maka ketika kita memahami tentang hakikat sifat yang ada di dalam diri kita ini, hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut yaitu memfanakan sifat-sifat yang ada pada hamba, kemudian difanakan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi akhirnya ternyata benar diri kita ini nggak punya daya upaya apa-apa, semua anugerah dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau bangga ilmu kita nggak bisa, ilmu milik Allah. Lu kan yang saya yang ngaji, yang itu proses saja. Toh kamu proses itu juga yang ngasih fasilitas Allah, kamu dikasih hidup, kamu dikasih makan, kamu dikasih ruh gitu. Nah,
Kalau orang yang disebut dengan ahlu kasfi, itu dia akan senantiasa mampu memandang semua sifat-sifat yang ada pada hamba kembali kepada pemilik yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau mengaku-ngaku gitu. Ya, dia nggak mau wong itu milik Allah kok kita aku-aku gitu. Maka rasanya malu ya bagi orang-orang yang sudah paham ilmu tauhid, terutama tauhid al-kasfi yang menyingkap tentang hakikat diri, tentang hakikat sifat. Oh iya, ketika kita belajar tauhid sifat, ternyata sifat-sifat yang ada pada diri kita semua hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi memfanakan segala sifat makhluk, sama ada sifat itu dirinya atau lainnya, sekalian itu fana di dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan antara ma'ani dan ma'nawiyah, ya saya kira ini cukup memudahkan kita untuk memilah antara yang ma'ani ini bersifat azali, bersifat qadim, sedangkan yang maknawiyah ini sudah tajalli, ini sudah hudus, dan ini sudah makhluk. Gitu. Maka harus dipilah. Ya, dalam kaidah prinsip ahlu kasfi ya tetap harus dipilah. Kalau Allah Rabbun ya tetap Rabbun, sedangkan hamba abdun ya tetap abdun. Tidak boleh kemudian dicampur aduk. Seorang hamba mengaku berubah menjadi Tuhan. Lah, pemahaman yang demikian inilah yang dikritik oleh para ulama muhaqqiqin, termasuk Syekhun Al-Akbar, ya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan juga Syekh Nafis Al-Banjari ini. Bermula kaifiat memandang dan memusyahadahkan yang demikian itu. Jadi caranya yaitu dengan musyahadah. Musyahadah itu tadi melihat setelah paham teori ilmu hakikat ya, semua sifat yang ada di dalam diri kita dikembalikan kepada yang sejati, pemilik sejati yaitu Allah, maka pandanglah ya dengan syuhud. Syuhud itu apa? Yaitu memandang objek, mata lahiriah memandang objek, tapi batiniahnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh melihat gunung, ya matanya memandang gunung, tapi batiniahnya mengembalikan kepada Allah. Dia terpesonanya pada gunung bukan sebatas terpesona aspek fisik, ya lahiriah, tapi aspek substansi, aspek hakiki, bahwa yang membuat desain gunung yang begitu indah tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan musyahadah. Melihat objek apapun, ya, mata lahir memandang objek, kemudian mata batin ya secara ilmu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ini ilmu yang dipahami oleh ulama-ulama muhaqqiqin ya, tentu ini menjadi penting bagi kita supaya kita memahami tentang aneka ragam objek yang ada di depan kita. Setelah kita paham, oh iya ternyata hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara musyahadah yaitu engkau pandang dan engkau musyahadah dengan mata hatimu. Jadi mata lahir memandang objek, ya, mata hatinya memusyahadah, dan i'tiqadmu bahwa segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya, ya, bahwa segala sifat yang berdiri pada zat, yaitu sifat yang ma'ani tadi, yang disebut 7 ma'ani tadi, ya, karena tiada ada zat yang bersifat dengan sifat tersebut pada hakikatnya.
kepada zatnya itu yaitu seperti kudroh, ya kudroh tadi sudah dijelaskan masuk kelompok ma'ani, ya irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini sudah dijelaskan 7 sifat ma'ani ini. Nah, 7 sifat ma'ani ini sekalian itu sifat Allah Ta'ala. Itu hakikatnya ini milik Allah. Itu. Karena tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Subhanahu wa taala jua. Jadi yang bisa ya menjadi tempat tajalli dari 7 sifat ma'ani tadi, ya kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi ini kan kodim, ya. Kemudian menjadi nyata pada wujud yang baru yang disebut makhluk, ya. Ya, jadi ini yang kodim, ini yang kudus. Itu. Maka ketika sudah memahami ya tentang hakikat sifat yang ada pada zat itu, ya contoh misalnya ya seorang hamba ya dicek bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, coba dicek. Ini kan wujud baru. Coba dicek pasti diurut-urut, oh kembalinya pada hayat hidup. Oh diurut-urut lagi kembalinya kepada ruh, dan ruh itu min amri rabbi. Gitu. Nah, ini yang disebut bahwa tajalli wujud yang berupa makhluk, dia bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, ya karena hakikatnya yang memiliki sifat ini adalah Allah, sedangkan mereka ini sebagai tajallinya. Nah, melihat tajalli ini dipandang dengan suhud, yaitu memandang secara hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, dan dibangsakan segala sifat itu kepada makhluk. Nah, sedangkan yang baru tadi, ya kita tadi sudah saya jelaskan, kita bisa mendengar, bisa melihat. Ya ini yang mendengar, yang melihat ini ya wujud makhluk, ya ahli, gitu. Tapi kalau dilacak hakikatnya ya kembali kepada ma'ani. Gitu. Jadi apa yang nyata di dalam diri makhluk itu disebut maknawiyah, itu, dan penisbatannya kembali kepada makhluk. Tidak boleh misalnya saya ya setelah tahu hakikatnya pandangan ya kembali kepada hayat kembali kepada Allah, pada ruh itu. Kemudian lantas mengaku ya dengan kalimat yang satohat, ini penglihatan Allah. Lah kalimat yang seperti ini nggak boleh. Itu. Jadi oleh mu'alif tetap menggunakan etika adab. Karena wujudmu, wujudku adalah sudah wujud makhluk, wujud baru, maka penyandarannya itu ya kepada makhluk. Siapa yang mendengar? Ya Ali. Siapa yang melihat? Ali. Tapi kita memahami hakikat Ali mendengar, hakikat Ali berbicara, ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika posisi sebagai makhluk, ya pandanglah ya penisbatannya kembali kepada makhluk, dan ini yang disebut dengan istilah lain yaitu majazi. Gitu. Jadi penisbatan kepada Ali ya ini disebut majazi, tapi hakikatnya kita sudah paham kembali kepada yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi penisbatan kepada makhluk ini hanya bersifat majazi,
ya bukan hakiki. Nah, kalau ada orang salah memahami, ini yang repot. Ada seorang hamba sudah paham tentang hakikat, akhirnya ini pendengaran Allah, ini penglihatan Allah. Ah, ini yang bahaya begini. Gitu. Ini ya, akan menimbulkan ya fitnah, akan menimbulkan pro kontra. Nah, kita sudah dikasih guidance oleh mu'alif. Ya, setelah paham ilmu hakikat, ya teorinya antara ma'ani dan ma'nawiyah, kemudian prakteknya. Oh iya, ketika kita sebagai hamba mendengar, yaitu penisbatannya kepada hamba, dan ini disebut dengan majazi. Lah, yang hakikatnya kita sudah tahu. Oh, kembali kepada yang hakiki, kembali kepada yang qadim, yaitu ma'ani. Nah, sekarang ini disebut ma'nawiyah. Ini sebagai penisbatan kepada makhluk. Jadi sudah paham kalau penisbatan perbuatan kepada hamba ini bersifat majazi, ya bukan hakiki. Nah, ini untuk kalimat komunikasi gitu. Ya, nggak boleh kemudian memvulgarkan. Siapa yang mendengar? Allah. Siapa yang ini nggak boleh. Ini hanya boleh pada makom taklim, makom ilmu. Ketika sudah keluar dari makom ilmu, ya harus tertib. Oh, ini siapa? Oh, ini saya. Oh, ini Ali. Oh, ini ya, Dani. Ini yang lainnya. Ini maksudnya tertib dalam praktek secara penisbatan yang majazi ini penting supaya tidak mencampur aduk antara yang syariat dan yang hakikat itu. Dan hanya saja segala sifat yang tersebut engkau lihat ada ia berdiri pada segala makhluk itu madhar sifat Allah. Jadi kalau setelah kita paham semua tentang hakikat diri, kemudian muncullah kita bisa mendengar, bisa melihat, ya, bisa hidup, bisa memperoleh ilmu, ya, bisa berkata. Ini sebenarnya semua ini tajalli dari sifat Allah yang ma'ani. Lah, ketika sudah tajalli ini disebut namanya ma'nawiyah. Itu. Jadi tahu tentang hakikat yang ada pada makhluk, tapi kita memahami yang hakiki, akan tetapi dalam komunikasi penisbatannya kepada makhluk ini sebagai majazi atau sebagai adab, ya, ketika kita belajar ilmu hakikat itu. Jadi apa yang ada pada kita ini sebagai madhar dari sifat Allah, ya. Jadi bukan berarti ya nggak boleh itu, oh berarti kita Allah dong, lah itu salah, ya. Kita tetap makhluk, kita sudah diwujudkan, diciptakan, ya, pada bahan dasar kita pun juga sudah jelas dari zat-zat fisik seperti api, air, angin, tanah gitu. Nah, nggak boleh kemudian lantas mengaku aku Allah. Lah, ini yang menimbulkan kontroversi itu di situ. Itu yang tidak diperbolehkan. Maka apabila kalian bisa mempraktekkan dengan cara yang tertib seperti tadi, maka tahqiq itu mencapai satu titik keyakinan, yaitu pandanganmu yang demikian itu niscaya fana lah segala sifat makhluk itu di dalam sifat Allah. Akan setelah paham secara ilmu hakikat, kemudian dalam prakteknya melihat objek, melihat manusia berbagai macam karakternya, tapi batiniahnya, pandangan suhudnya selalu mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya praktek yang sudah pada tahap tahqiq. Tahqiq itu keyakinan pada titik tertentu. Dia sudah tidak goyah. Ini sebagai madhar sifatullah sudah yakin. Gitu. Melihat segala gerak-gerik, dia sudah yakin secara hakikatnya. Gitu.
Maka niscaya fana segala sifat makhluk itu di dalam sifat Allah Ta'ala, yakni tiada mendengar, ya melainkan dengan pendengaran Allah. Ya akhirnya kita mulai terbuka, oh kita ini sebagai hamba yang mendengar, bahwa hakikat pendengaran kita ini anugerah dari Allah. Itu tadi sudah diurai bahwa pendengaran kita ini termasuk maknawiyah yang sumbernya dari ma'ani. Dan tiada melihat ia melainkan dengan penglihatan Allah. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga, ketika kita melihat objek lahir, pandangan kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada tahu ia melainkan dengan tahu Allah. Maksudnya semua pengetahuan yang dimiliki oleh seorang hamba, itu hakikatnya ya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu berupa ilmu non agama seperti teknologi dan lain-lainnya, itu tetap semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada hidup ia melainkan dengan hayat Allah. Ya, kita hidup langsung yakin ya karena ada ruh, kan ada hayat. Hayat itu ya manakala ruhnya ada ya dia akan hayat, kalau ruhnya nggak ada ya dia meninggal. Dan tiada berkata ia melainkan dengan kalam Allah, ketika dia berbicara ya bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga yang lainnya daripada segala sifat sekalian itu, dan sifat Allah Ta'ala jua. Dan bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasanya tiada bagi hamba itu mempunyai sekalian sifat, dan tiada bagi hamba itu madhar sifat Allah Ta'ala juga, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Jadi jelas bahwa penjelasan secara teori ya oleh mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari, yaitu sudah jelas tentang definisi apa itu tauhidus sifat dan bagaimana cara memahami dan cara prakteknya yang benar. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah kefutuh di dalam memahami ilmu-ilmu hakikat ini, dan juga tidak kalah penting diberikan anugerah bisa merasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin.